Di antara puncak-puncak yang tinggi, dalam ketenangan pegunungan yang indah, ada kehidupan berharga yang rentan terhadap bahaya. Pemburu madu berusaha merebut manisnya hadiah alam dari koloni lebah raksasa Himalaya, mencari sarang-sarang yang tersembunyi dan terpencil. Perjuangan yang tak kenal lelah dan telah menjadi budaya sebagian masyarakat Nepal. Ya, Nepal. Apa yang paling dikenal dari negara Nepal? Yang pastinya adalah pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya adalah salah satu rangkaian pegunungan terbesar di dunia, membentang sepanjang perbatasan antara beberapa negara Asia, termasuk Nepal, India, Bhutan, Tiongkok, dan Pakistan. Nama Himalaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tempat tinggi yang bersalju. Di negara ini ada sebuah masyarakat yang mempunyai budaya yang ekstrim, yaitu berburu madu liar. Budaya berburu madu liar memang sudah populer sejak dahulu. Oleh karena menjadi budaya, berburu madu liar mereka lakukan seperti terlihat sangat mudah, walaupun harus berani naik tebing curam dan berbahaya. Mau tahu seluk-beluk budaya turun-temurun tersebut? Simak selengkapnya pada pembahasan kali ini. Berburu madu merupakan aktivitas dari salah satu budaya kuno peradaban. Banyak ilmuwan yang memperkirakan praktis berburu madu sudah ada sejak 13.000 sebelum Masehi. Termasuk di Nepal, berburu madu liar menjadi bagian penting dari budaya negara tersebut. Bahkan sebagian besar penduduk Nepal yang berada di pegunungan Himalaya menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Sebagai informasi, Nepal sudah lama menjadi rumah bagi Apis laboriosa, koloni lebah madu paling besar di bumi. Lebah ini adalah lebah madu terbesar di dunia. Lebah pekerja mereka bisa memiliki panjang hingga 3 cm. Bahkan ratunya bisa mencapai 4 cm. Ukuran mereka yang besar membuatnya lebih kuat untuk beradaptasi dengan iklim yang dingin di ketinggian pegunungan Himalaya. Pada umumnya, lebah ini membangun sarang di tebing maupun di kaki bukit. Oleh sebab itu, para pemburu madu perlu bekerja ekstra untuk mendapatkannya. Lokasi sarang lebah penghasil madu ini sangatlah curam. Berburu madu liar di Nepal mungkin tidak seperti pada umumnya. Ada proses khusus yang harus pemburu lakukan. Paling tidak supaya berburu jadi lebih mudah dan aman. Beberapa prosesnya adalah sebagai berikut. Masyarakat Nepal yang berprofesi sebagai pemburu madu harus melalui beberapa proses panjang. Pertama, mereka mengawali dengan kegiatan doa memohon keselamatan. Memberikan sejumlah persembahan khusus seperti buah, bunga, ataupun beras. Setelah memberikan persembahan, pemburu madu liar Nepal pun melanjutkan ritual dengan menyalakan api di dasar tebing. Hal ini bertujuan untuk mengusir para lebah dari sarangnya, sehingga mereka tidak akan mengganggu saat proses panen madu berlangsung. Untuk mencapai sarang lebah, para pemburu madu liar Nepal menggunakan tangga tali yang terbuat dari bambu yang dililitkan sedemikian rupa sehingga menyerupai tali. Tali inilah yang akan dijadikan sebagai tempat bergantung selama proses pengambilan sarang lebah. Tangga tali yang terbuat dari bambu menuruni jurang ini haruslah kuat. Kalau nggak kuat ya bisa putus dan pastinya akan berakibat fatal bagi pemburu madu. Para pemburu juga harus bekerja sama secara tim yang kompak selama pekerjaan ini berlangsung. Saat bergelantungan di tepi jurang dan dekat dengan sarang lebah, para pemburu madu ini mulai mengibas-ibaskan alat tradisional yang mengeluarkan asap. Asap akan membantu pemburu madu mengecoh si lebah agar tidak berada di sarangnya terus-menerus. Para pemburu pun harus menahan rasa sakit saat disengat lebah-lebah ini karena sarangnya diusik. Baju yang mereka gunakan pun belum mampu melindunginya dari sengatan. While some work on the web structure,
Tibalah waktunya mengambil sarang lebah. Sarang lebah dipotong, dimasukkan ke keranjang dan ditarik ke atas oleh anggota tim yang berada di atas. Kalau saya ikut anggota tim, saya pilih bagian yang ini saja, bagian menarik keranjang. Dalam setahun, aktivitas panen madu akan berlangsung selama 2 kali. Memanen madu di tebing curam sama sekali tidak mudah kan bro? Posisi ketinggian saja sudah ngeri, apalagi ditambah bonus tersengat-sengat oleh lebah. Prosesnya juga cukup lama, karena sekali berburu membutuhkan waktu ya kira-kira sekitar 3 jam bahkan lebih. Tergantung lokasi sarang dan besar kecilnya ukurannya. Walaupun begitu, masyarakat Nepal sepertinya sudah terbiasa melakukan perburuan madu liar ini. Bahkan semua kelihatan bersemangat. Jerih payah yang membahayakan ini pun akan terbayar mahal dengan hasil yang diperoleh. Wisata berburu madu di Nepal cukup menarik perhatian. Tertarik untuk mencobanya? Silakan brosis. Kalau aku nggak deh, daripada bengkak-bengkak. Para wisatawan yang berminat mengikuti proses panen madu ini nantinya bisa melihat langsung ritual panen madu secara lengkap. Turis akan melalui rute trekking yang seru. Selama perjalanan, pemandangan alam Nepal seakan memberi kesenangan tersendiri. Saat ikut tur, brosis pasti akan kagum dengan keberanian pemburu madu yang bergelantungan tanpa alat pengaman di atas tebing. Jika beruntung, pengunjung bahkan bisa melihat aneka satwa liar khas Nepal. Tetapi harap brosis perhatikan di sini. Ada beberapa potensi bahaya yang terkait dengan praktek pemburuan madu liar ini. Selain membahayakan nyawa para pemburu, praktis pemburuan madu liar juga dapat menyebabkan stres pada lebah dan menyebabkan kerusakan pada koloni lebah liar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi lebah liar dan dampak negatif pada ekosistem tempat lebah tersebut hidup. Penerapan teknik pemburuan liar yang tidak berkelanjutan akan merusak lingkungan dan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam, termasuk polinasi dan keberagaman hayati. Pemburuan berlebihan dapat menyebabkan penurunan jumlah madu liar yang dapat dipanen. Jika tidak diatur dengan baik, praktek ini dapat mengancam kelangsungan hidup lebah liar dan kelangsungan pasokan madu liar di masa depan. Jadi, kita sebagai manusia juga harus memperhatikan kelestarian alam. Pokoknya, yang terkait eksploitasi alam secara berlebihan akan berdampak buruk pada kelangsungan flora, fauna, dan ekosistem alam itu sendiri. Oke brosis, sampai di sini dulu informasi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. tuh diingetin adikku. Tetap semangat dan harus ingat selalu menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.